Kenapa perempuan diutamakan sholat di rumah dibandingkan pergi ke masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan umur kepada kita, Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazak kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah menonton dan meng-share video kami. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaannya itu, kenapa perempuan diutamakan sholat di rumah dibandingkan pergi ke masjid? Ini memang kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, memang perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Kenapa? Karena fitnahnya ini yang dikhawatirkan. Bagaimanapun juga aurat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Bagaimanapun juga godaan perempuan itu sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ada hadis kata Rasulullah SAW, inna kaidan nisa a'dhamu min kaidi syaitan, lianna Allah ta'ala yaqul inna kaida syaitani kana dha'ifah wa qala inna kaidakunna 'azim. Ini kata Rasulullah SAW bahwa tipu daya wanita itu lebih besar, godaan wanita itu lebih berat untuk laki-laki dibanding dengan godaan setan. Ini. Jadi tipu daya wanita, godaan wanita ini lebih dahsyat, lebih berat daripada godaan setan. Apa dasarnya? Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Kalau kita lihat dalam surat Yusuf, inna kaidakunna 'azim. Ini kata Allah, sesungguhnya tipu daya kamu wahai wanita itu sangat besar. Ini kata Rasulullah SAW. Juga ada dalam Al-Quran. Kalau kita digoda setan, kita berzikir hilang, kabur setan. Kita baca zikir, baca ayat kursi, kabur setan. Tetapi kalau kita digoda wanita, ini bukan kabur, malah tersenyum sama kita ketika kita baca ayat kursi. Dan ini berat. Makanya kenapa bagusnya wanita itu sholat di rumah. Tapi juga Rasulullah juga melarang orang ketika ada wanita itu ke masjid juga jangan sampai dilarang. Jangan sampai laki-laki itu melarang istrinya ke masjid. Asal tidak ada fitnah, asal menutup aurat, boleh ke masjid. Asal tidak pakai wangi-wangian yang begitu semerbak, boleh ke masjid. Tapi kalau ke masjidnya ini pakai wangi-wangian yang begitu semerbak, tidak menutup aurat, maka wajib untuk dicegah. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, Islam ini bukan berarti menganaktirikan wanita. Justru Islam ini menghormati wanita. Makanya aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tugas perempuan dan laki-laki itu berbeda. Bahkan sebagai penghormatan, ada surat An-Nisa dalam Al-Quran, tetapi tidak ada surat Ar-Rijal dalam Al-Quran. Ini artinya Al-Quran, Islam itu sangat memuliakan wanita. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, makanya bagaimanapun juga afdalnya wanita itu sholat di rumah, tapi jangan dilarang ke masjid, asal tidak ada fitnah. Dan kita sebagai laki-laki banyaklah menundukkan pandangan
apalagi ke masjid, apalagi masjid-masjid daerah kota. Kadang-kadang banyak wanita datang ke masjid tidak menutup aurat, bahkan kadang-kadang juga pakai celana tapi celananya ketat, bahkan ada yang pakai rok mini, bahkan juga pakai wangi-wangian yang begitu harum. Ini hati-hati, jaga pandangan, jaga hati kita, jangan sampai kita kena fitnah tipu daya wanita yang sangat menggoda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita dari fitnah-fitnah dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan wanita-wanita kita, para istri kita terjerumus dalam kesesatan. Mudah-mudahan wanita-wanita keluarga kita, saudara-saudara kita, termasuk wanita-wanita yang soleha, yang menutup aurat, yang menjaga kehormatannya dan selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.